Ratu Mesum Bukit Kemukus. Bagian 4. Ratu Bukit Kemukus geleng-gelengkan kepalanya. Nenek Agung, kau pergilah. Aku akan menyiapkan obat yang kau minta itu. Terima kasih, Ratu. Terima kasih, kata si nenek sambil membungkuk berulang kali. Pendekar 212 Wiro Sableng tercengang-cengang melihat kebagusan kamar tidur yang besar itu. Bau harum merasuk segar ke dalam jalan pernafasannya, terus ke paru-paru. Mendadak dia ingat sesuatu. Tadi, ketika masuk, jelas-jelas dia melewati sebuah pintu. Tapi kini, setelah dia berada di dalam kamar itu, sama sekali tidak melihat lagi pintu itu. Semuanya hanya berupa dinding polos berwarna merah muda. Juga sama sekali tidak ada jendela di tempat itu. Ruangan maha bagus tapi diselimuti keanehan, membatin Wiro. Selagi dia mencari-cari di mana kira-kira pintu yang tadi dilewatinya, tiba-tiba dinding di sebelah kiri terbuka. Dan saat itu juga masuklah sosok tubuh Ratu Bukit Kemukus. Pendekar 212 terkesiap menyaksikan wajah dan tubuh sang ratu. Belum pernah dia melihat perempuan secantik ini, dengan bentuk tubuh yang sangat menggairahkan. Apalagi pakaian yang dikenakannya terbuat dari sutra tipis, sehingga boleh dikatakan hampir tak ada bagian tubuhnya yang terlindung dari pandangan mata. Untuk beberapa lama, kedua itu saling berpandangan. Kalau Wiro terpesona kagum akan kecantikan dan kebagusan tubuh sang ratu, maka Ratu Bukit Kemukus sendiri diam-diam merasa kagum akan ketampanan wajah sang pendekar. Ada bayangan sifat konyol di wajah itu, dan justru inilah yang membuat sang ratu lebih tertarik. Wiro membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, "Saya berhadapan dengan ratu, kepada siapa saya menghaturkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bertemu. Itu peraturan di bukit ini. Siapa yang selesai melewati 21 minggu dan memang inginkan ilmu dariku, pasti akan mendapatkan apa yang dimaksud," menjawab Ratu Bukit Kemukus. "Terima kasih, Ratu," kata Wiro, lalu kembali membungkuk. Dalam hati dia bertanya-tanya, apa benar ini orangnya yang telah mencuri tusuk kundai keramat milik gurunya dan hampir sempat membunuh Eyang Sinto Gendang? Menurut sahabatnya kakek segala tahu, penguasa bukit inilah yang telah melakukan hal itu. Setahu Wiro, si pelaku adalah seorang tokoh persilatan berjuluk hantu perempuan bertangan empat, seorang nenek yang hanya berbeda umur sedikit dengan gurunya. Tetapi mengapa kini dia berhadapan dengan seorang perempuan muda yang begitu cantik? Wiro memandang ke arah lengan kanan yang tersembul di balik baju sutera sang ratu. Di situ tak ada tanda-tanda bekas luka akibat guratan tusuk kundai Sinto Gendeng ketika terjadi perkelahian. "Orang muda, apa betul kau orangnya yang bernama Wiro Sableng, bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Pertanyaan sang ratu membuat Wiro terkejut, sekaligus mengingatkannya agar berwaspada. Penglihatan dan pendengaran sang ratu sungguh tajam. "Saya tak berani mengelak bahwa memang itu nama saya." "Ah, kau berlaku jujur padaku." Sang ratu kelihatan senang akan jawaban itu. "Sebagai seorang pendekar sakti mandraguna yang sudah terkenal di 8 penjuru angin, kau tentu sudah memiliki segala macam ilmu kepandaian. Mengapa mau bersusah-susah datang kemari? Saya mendengar bahwa ratu bisa memberikan semacam ilmu kebal. Ilmu itu tidak saya miliki. Saya harap ratu berkenan memberikannya. Itu sudah menjadi ketentuan. Siapa saja yang dapat menyelesaikan kunjungan sampai 21 kali pasti akan mendapatkan ilmu itu. Namun masih ada satu syarat lain yang harus dijalani. Kalau ratu mau mengatakannya," ujar Wiro pula. Ratu Bukit Kemukus melangkah ke sebuah meja, di mana terdapat guci-guci kecil terbuat dari tanah berisi berbagai macam minuman. Dia menuangkan sejenis minuman yang harum ke dalam 2 cangkir tanah, lalu memberikan salah satunya kepada Wiro. "Minumlah, tuak harum itu didatangkan dari negeri jauh. Kau tak usah khawatir, minuman itu tidak beracun." Lalu sang ratu meneguk habis minumannya. Tanpa ragu, pendekar 212 meneguk pula minumannya. Tubuhnya terasa segar dan pandangan matanya terasa lebih tajam. "Ratu belum memberitahukan syarat yang harus saya lakukan untuk mendapatkan ilmu kebal itu," Wiro berkata sambil meletakkan cangkir tanah di atas meja. "Syaratnya mudah saja, malah sangat menyenangkan. Kau harus tinggal bersamaku di tempat ini. Paling tidak selama 1 minggu.
Mungkin juga selama-lamanya. Wiro terdiam sesaat, garuk kepalanya, baru menjawab. Saya tidak mengerti maksud Ratu. Ratu Bukit Kemukus tertawa. Dia melangkah dan duduk di tepi tempat tidur besar. Dia menggerakkan bahunya sedikit, maka baju sutera yang dikenakannya melorot ke bawah, tertahan sebentar dilekukan atas sepasang payudaranya yang kencang, baru melorot jatuh ke bawah. Pendekar 212 merasakan matanya seperti silau melihat pemandangan yang luar biasa itu. Kita hanya berdua di sini. Apa yang kau tunggu lagi, Pendekar 212? Wiro hampir tak bisa menjawab pertanyaan itu. Kedua matanya sesaat memandang berkeliling. Dadanya mendadak berdebar, ketika di salah satu sudut kamar di mana terletak lukisan yang terbuat dari susunan batang padi, dia melihat tergantung sebuah tusuk kundai terbuat dari perak. Dia kenal dan pasti betul, itu adalah tusuk kundai milik gurunya yang telah dicuri orang. Ratu Bukit Kemukus yang muda dan cantik jelita inikah yang telah mencuri dan mencari perkara dengan Eyang Sinto Gendeng? Sulit diduga, tapi kalau bukan dia yang mencuri, mengapa tusuk kundai itu berada di kamar tidurnya ini? Di atas ranjang, sang ratu telah merebahkan diri. Salah satu kakinya terjuntai ke lantai, sehingga pinggul sampai ujung kaki kirinya terbuka polos, putih, dan menantang. Pendekar 212, ketahuilah. Salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu kebal itu ialah melayaniku paling tidak selama 1 minggu. Jika kau menolak, berarti satu penghinaan. Dan penghinaan terhadap ratu adalah kematian. Mana berani saya menghina ratu, menjawab Wiro. Namun saya ada satu pertanyaan. Mungkin ratu bisa menjawab atau memberikan keterangan. Untukmu, aku akan menjawab jika bisa. Ajukan pertanyaanmu, sahut sang ratu pula. Sebenarnya saya tengah mencari seorang tokoh persilatan yang telah mencuri tusuk kundai pusaka milik Eyang Sinto Gendeng dan hampir membunuh guruku itu. Apakah ratu pernah mendengar tentang seorang nenek sakti berjuluk hantu perempuan bertangan 4? Tak pernah ku dengar perihal nenek sakti itu, sang ratu menjawab. Lalu sambungnya, nah, pertanyaanmu sudah ku jawab. Sekarang naiklah ke atas tempat tidur ini. Pertanyaan saya belum selesai, ratu. Kata Wiro pula. Di atas ranjang, tiba-tiba sang ratu melompat turun. Seluruh pakaiannya merosot jatuh ke lantai. Aku hanya bersedia menjawab satu pertanyaan. Dan pertanyaanmu tadi sudah kujawab. Aku tak sudi mendengar pertanyaan lain. Ini bukan waktunya bertanya jawab. Kemarilah, Wiro. Pendekar 212 melangkah maju. Ratu Bukit Kemukus tersenyum dan ulurkan kedua tangannya, siap untuk merangkul tubuh sang pendekar. Tapi ketika hanya tinggal setengah langkah lagi dari rangkulan sang ratu, tiba-tiba Wiro melompat ke dinding kiri, langsung menyambar tusuk kundai yang tergantung di atas lukisan. Ini tusuk kundai guruku, Ratu Bukit Kemukus, katakan bagaimana perhiasan ini bisa berada di sini. Ratu Bukit Kemukus yang tidak menyangka hal itu akan terjadi, dan tidak menyadari kalau tusuk kundai berada dalam kamar itu, tampak gugup dan berubah parasnya. Untuk beberapa lama, dia hanya tertegun memandang ke arah pendekar 212. Ada satu keanehan di tempat ini, Ratu, kata Wiro. Dan kalau kau tidak bersedia mengungkapkan keanehan itu, sang ratu tiba-tiba keluarkan suara tawa meninggi. Orang muda, bertahun-tahun hidup di Bukit Kemukus ini, tak seorang pun pernah berani bicara mengancam. Aku tidak mengancam siapapun, jawab Wiro mulai kasar. Aku hanya ingin penjelasan bagaimana tusuk kundai guru yang hilang bisa berada di tempat ini. Mustahil hantu atau jin pelayangan yang membawanya kemari, lalu meletakkannya secara baik-baik dekat lukisan itu. Kembali sang ratu keluarkan suara tawa mengikik. Sepasang telinga pendekar 212 Wiro sableng mendenging. Dadanya berdebar. Dia mencium dan meraba sesuatu. Ratu, suara tawamu jelas bukan suara tawa perempuan muda. Siapa kau sebenarnya? Wiro membentak. Serta-merta suara tawa Ratu Bukit Kemukus berhenti. Sepasang matanya yang bagus mendadak menyorotkan pandangan buas, dan wajahnya yang jelita membersitkan kebengisan. Perlahan-lahan dia mengulurkan tangannya ke samping, ke arah kepala tempat tidur di mana tergantung sehelai tali berwarna merah berhias rumbai-rumbai biru. Begitu tali ditarik, maka dinding di sebelah kanan tampak bergeser, dan di luar sana terdengar salak dahsyat binatang.
Pendekar 212 tahu betul. Itu adalah salakan anjing-anjing hutan yang sudah terlatih untuk mencabik-cabik tubuh manusia. Wiro tak menunggu lama. 4 ekor anjing hutan raksasa, dengan lidah terjulur dan mulut terbuka lebar memperlihatkan taring besar dan tajam melompat masuk. Di belakang keempat binatang ini tampak si nenek agung. Jilid 13. Sebelumnya, Wiro telah menyaksikan bagaimana 4 ekor anjing hutan bertubuh raksasa itu mencabik-cabik tubuh manusia. Karenanya dia tidak berlaku ayal. Begitu 4 ekor anjing menggembor dan melompat ke arahnya, murid Sinto Gendeng segera keluarkan kapak maut naga geni 212. Sinar menyilaukan memancar. Suara seperti tawon mengamuk menderu. Kapak sakti berkelebat. Terdengar raung anjing hutan di samping kiri. Tubuhnya terkapar di lantai kamar dengan leher hampir putus. "Bunuh! Bunuh!" teriak Ratu Bukit Kemukus. "Nenek Agung, jangan menonton saja." Walau hati kecilnya masih mengharapkan untuk dapat bersenang-senang dengan pemuda itu, namun si nenek mana berani membantah perintah sang ratu. Maka dengan mengandalkan tangan kosong, Nenek Agung ikut menyerbu bersama 3 anjing yang sudah lebih dulu mengonggong dan melompat ke arah Wiro. Kapak maut naga geni 212 kembali berkelebat. Seekor lagi dari 3 binatang itu menyalak panjang dan jatuh bergedebuk. Yang satu ini robek perutnya. 2 kawannya menyalak ganas. Salah seekor di antaranya sempat mencakar bahu kiri Wiro, hingga bajunya robek besar dan sebagian daging bahunya terkoyak luka. Darah yang mengalir dari luka di bahu itu membuat 2 ekor anjing hutan seperti terangsang. Keduanya menyalak keras, lalu kembali melompati mangsanya. Kali ini Wiro tidak memberi kesempatan. Dengan tangan kiri, dia hantamkan 1 pukulan sakti. "Pukulan sinar matahari," teriak Nenek Agung begitu mengenali pukulan sakti tersebut. Kamar besar itu berguncang. Sinar panas menyilaukan menghampar. Ratu Bukit Kemukus berseru keras dan menyingkir ke sudut kamar. Nenek Agung jatuhkan diri sama rata dengan lantai. Hanya 2 ekor anjing yang tidak mengerti kalau mereka tengah menghadapi pukulan maut, terus saja melompat. Lalu terdengar suara raung kedua binatang ini, ketika dihantam pukulan sakti mengandung hawa panas luar biasa itu. Keduanya tewas tergeletak saling tindih. Sekujur tubuh tampak hangus dan menebar bau daging terpanggang yang menggigitkan. Dari sebelah depan, Nenek Agung keluarkan teriakan keras, lalu menghantam dengan tangan kanannya. Terdengar deru angin disertai menyambarnya hawa panas. Tapi sang ratu jelas melihat bahwa pukulan itu dilakukan tidak sepenuh hati. Dia tahu apa sebabnya, maka marahlah dia. Apalagi setelah menyaksikan bagaimana 4 ekor anjing peliharaannya tewas di tangan pendekar 212. "Nenek Agung, mundur kau, biar para pengawal yang mencincang pemuda yang kau taksir itu." Para si nenek tampak mengkerut jengah. Dia melompat keluar dari kalangan pertempuran. Sang ratu sendiri saat itu telah keluarkan 1 suitan keras. Hanya beberapa saat setelah itu, maka muncullah selusin pengawal berseragam merah, bertubuh rata-rata tinggi besar, dan masing-masing mencekal senjata berbentuk celurit besar. "Bunuh pemuda itu," perintah Ratu Bukit Kemukus. Saat itu dia telah mengenakan pakaian tipisnya kembali. 12 pengawal yang taat akan perintah segera bergerak mengurung, walau hati masing-masing merasa bimbang setelah menyaksikan kematian 4 ekor anjing hutan di dalam ruangan itu. Sebelumnya, mereka memang telah diperintahkan mengawasi pemuda yang dianggap berbahaya itu. Mereka tidak pernah menyangka kalau si gondrong ini memiliki kepandaian luar biasa. Membunuh salah seekor saja dari anjing hutan itu bukan pekerjaan mudah. Si pemuda malah telah membunuh keempatnya. Nyali siapa yang tidak jadi lumer kalau disuruh menghadapi pendekar ini. Dan senjata berbentuk kapak yang digenggamnya turut membuat ke-12 orang itu menjadi tambah ngeri. "Serang!" teriak Ratu Bukit Kemukus, tidak sabaran melihat para pengawal masih berputar-putar mengelilingi lawan. Mendengar itu, selusin pengawal segera menyerbu. Pendekar 212 menunggu sesaat. Didahului suara bentakan keras, ketika 12 orang pengeroyok berserabutan maju sambil hantamkan celurit, Wiro melompat 1 tombak ke udara. Salah satu kakinya berhasil menginjak kepala seorang pengawal, hingga orang ini terjengkang dengan leher patah. Masih melayang di dalam ruangan,
Wiro babatkan kapak maut naga geni 212 ke bawah. Memang tak ada yang terkena langsung hantaman senjata mustika itu. Namun hawa panas yang berkelebat membuat 5 dari 12 pengeroyok menjerit dan jatuh bergelimpang. 2 orang mati dengan sebagian dada hangus. 3 lainnya luka parah, terkena sambaran tak sengaja dari senjata kawan-kawan sendiri. Gila, pemuda ini luar biasa sekali, kata Ratu Bukit Kemukus, begitu menyaksikan apa yang terjadi. Mundur semua, teriak sang ratu. Para pengawal yang memang sudah tak punya keberanian lagi untuk menyerbu, serta-merta melompat mundur. Tinggal kini sang ratu berhadap-hadapan dengan Wiro di antara tebaran mayat manusia dan binatang, serta genangan darah di mana-mana. Pendekar 212, sekarang aku tidak akan menyembunyikan apa-apa lagi. Memang aku yang menyerbu tempat kediaman gurumu. Aku berhasil melukainya dan merampas salah satu tusuk kundainya. Nah, sekarang apa kau puas mendengar pengakuanku? Belum, sahut Wiro sambil melintangkan kapak maut naga geni 212 di depan dada. Menurut guru, yang berbuat jahat terhadapnya adalah seorang nenek, seorang tokoh silat bergelar hantu perempuan bertangan 4. Lalu mengapa kau menuduh aku yang telah mencuri tusuk kundai itu? Bentak Ratu Bukit Kemukus. Wiro menyeringai, aku yakin memang kau yang mencuri dan menciderai guru. Hanya saja, untuk membuktikan hal itu, seperti kataku tadi, ada keanehan yang belum dapat ku tembus. Kau tak akan pernah mengungkapkan keanehan itu, pendekar 212. Karena nyawamu hanya tinggal beberapa kejapan saja. Ah, kalau begitu, aku memilih mati sama-sama denganmu. Paling tidak tubuhmu yang bagus itu bisa kujadikan bantalan di liang kubur, ujar Wiro, lalu tertawa gelak-gelak. Marahlah Ratu Bukit Kemukus mendengar ejekan itu. Didahului satu teriakan keras, dia melompat menyerbu Wiro. Tangan kiri kanan melancarkan serangan hebat. Wiro yang sudah naik pitam, tak peduli lagi apakah lawan mengandalkan senjata atau tidak. Terus saja dia menghantamkan kapak naga geni 212. Bukek, terdengar suara bergedebuk ketika mata kapak menghantam bahu kanan Ratu Bukit Kemukus dengan keras. Sang ratu terpental ke kiri, tersandar keras ke dinding. Tetapi astaga, dia sama sekali tidak terluka sedikit pun. Hanya baju sutranya tampak robek dan hangus. Pendekar 212 terbeliak menyaksikan hal ini. Ilmu kebal perempuan ini benar-benar luar biasa, kata Wiro dalam hati. Itulah seumur hidup dia melihat bagaimana senjata mustika pemberian gurunya tidak mampu melukai lawan, apalagi membunuhnya. Ratu Bukit Kemukus berkacak pinggang, lalu tertawa panjang. Lalu katanya mengejek, kalau kau mau tunduk padaku, nyawamu masih bisa kuselamatkan, pendekar 212. Wiro menyeringai, hei, bukankah kita sudah bertekad untuk mati berdua saling tumpang tindih? Paras Ratu Bukit Kemukus tampak merah padam. Ketinggian ilmu yang kau miliki membuat dirimu sombong dan melecehkan setiap orang seenaknya. Tapi sebentar lagi kau akan tahu siapa aku. Kau akan bertekuk lutut menyembahku sebelum nyawamu kucabut. Kau yang sebenarnya sombong, menyebut dirimu sebagai ratu, padahal kerjamu mencari uang dan harta secara mesum. Wajahmu yang cantik dan tubuhmu yang bagus sebenarnya penuh lumur dosa maksiat. Kau pendekar mesum yang berlagak alim dan suci. Jika kau memang punya ilmu, keluarkanlah. Aku tidak takut. Serang dan pilih bagian tubuhku yang paling empuk. Manusia takabur, teriak Wiro. Kapak di tangan kanannya dipindahkan ke tangan kiri. Lalu tangan kanan itu tampak berkilat-kilat, tanda Wiro sudah siap menghantamkan satu pukulan sakti. Menghadapi hal itu, Ratu Bukit Kemukus hanya ganda tertawa. Kerahkan seluruh tenaga dalammu, ayo lepaskan pukulan sinar mataharimu yang terkenal itu. Kau akan melihat bahwa pukulan saktimu itu tak lebih dari satu hembusan angin belaka. Jengkel oleh ucapan sombong sang ratu, pendekar 212 langsung saja hantamkan pukulan sinar matahari ke arah perempuan itu. Gilanya, sang ratu sama sekali tidak berusaha menghindar. Bumem, pukulan sakti itu melabrak tubuh Ratu Bukit Kemukus. Perempuan ini jatuh terbanting ke lantai, tapi segera bangkit lagi tanpa cedera sedikit pun, kecuali sekujur baju tipisnya kelihatan hangus, hingga kini keadaannya sama saja dengan bertelanjang.
Pendekar 212 merasa seperti tersengat. Kalau kapakku tak mempan dan pukulan sinar matahari tak mampu menghancurkannya, apa yang harus kulakukan? Begitu Wiro membatin. Saat itu, Ratu Bukit Kemukus mulai bergerak, melangkah mendatangi. Wajahnya melemparkan senyum aneh. Setiap langkah yang dibuatnya mengeluarkan suara bergemerisik. Tiba-tiba Wiro menyaksikan keanehan terjadi atas diri perempuan itu. Tangannya yang tadi berjumlah 2 kini mendadak menjadi 4. Berarti memang dia bangsatnya yang berjuluk hantu perempuan bertangan 4. Hahaha, kau sekarang tahu siapa diriku, Pendekar 212. Bersiaplah untuk mampus. Ratu Bukit Kemukus tertawa mengekeh. Wiro kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Lalu mendahului menyerbu. Kapak naga geni 212 menderu-deru di udara. Sinar putih menyilaukan berkelebat kian kemari disertai suara menggemuruh. Hawa panas menghampar, membuat nenek agung dan sisa-sisa pengawal yang masih hidup menyingkir menjauhi. Suara buk-bukek terdengar berulang kali. Setiap saat senjata sakti di tangan Wiro menghantam tubuh atau kepala Ratu Bukit Kemukus. Tetapi tak satu pun senjata itu sanggup melukai sasarannya. Sang ratu hanya tergotai-gontai. Penasaran, murid Sinto Gendeng lepaskan beberapa pukulan sakti berturut-turut, yaitu pukulan benteng topan melanda samudera, kunyuk melempar buah, dewa topan menggusur gunung, lalu dinding angin berhembus tindih, menindih, bahkan akhirnya pukulan angin es. Namun semua itu tidak sanggup merobohkan sang ratu. Hanya keadaan kamar tidur besar itu kini jadi porak-poranda. Ratu Bukit Kemukus tertawa panjang. Wiro jadi tertegun terkesiap. Celaka, apalagi yang harus kulakukan, pikir Pendekar 212, dan tengkuknya terasa dingin. Hai, mengapa berhenti? Apa tidak ada lagi ilmu simpananmu? Mengejek sang ratu. Wiro tiba-tiba ingat pada batu hitam pasangan kapak maut naga geni 212 yang tersimpan di pinggang kirinya. Dengan api masakan tubuhnya tidak akan leleh, begitu Wiro memikir. Batu hitam di tangan kiri, kapak mustika di tangan kanan. Wiro merapal bacaan sakti, lalu batu dan mata kapak diadukannya satu sama lain. Satu lidah api menggemuruh, menyambar ke arah Ratu Bukit Kemukus. Yang mendapat serangan hebat itu kembali keluarkan suara tertawa. Lidah api membungkus tubuhnya, tetapi sama sekali tidak sanggup membakar. Perempuan itu seolah-olah seperti dibelai oleh tiupan angin sejuk, bukan oleh kobaran api. Dan dia melangkah terus. Tiba-tiba salah satu dari 4 tangan memukul ke depan. Wiro berteriak keras, ketika dapatkan dirinya tak sanggup menahan gelombang angin aneh yang keluar dari tangan sang ratu. Tubuhnya terpental menghantam dinding. Dinding itu jebol dan Wiro dapatkan dirinya berada di halaman samping bangunan. Udara malam dingin dan gelap. Selagi dia berusaha untuk berdiri dengan sekujur tubuh terasa sakit, Ratu Bukit Kemukus sudah sampai di hadapannya. 4 tangannya yang aneh bergerak mengeluarkan suara berderak-derak. Kembali Wiro berseru, ketika kapak naga geni 212 miliknya berhasil dirampas lawan. Dengan satu dari 4 tangannya memegang senjata sakti itu, Ratu Bukit Kemukus kembali maju mendekat. Pendekar 212 beringsut di tanah, mencoba mundur dan mundur. Kedua kakinya tak sanggup lagi berdiri. Kekuatannya laksana punah. Gusti Allah, tak pernah kusangka akan menemui kematian oleh senjata milikku sendiri, mengeluh Wiro sambil menyebut nama Tuhan. Satu-satunya benda yang masih dipegangnya adalah batu api di tangan kirinya. Ketika sang ratu semakin dekat, penuh putus asa Wiro lemparkan batu itu ke arah lawan. Batu menghantam tepat di kening Ratu Bukit Kemukus dan mental, lalu jatuh ke tanah. Kening yang dihantam tidak cedera sedikit pun. Ah, aku betul-betul menemui ajal hari ini. Di saat yang sangat menentukan itu, terbayang wajah gurunya. Tiba-tiba saja Wiro ingat pada tusuk kundai sang guru yang tadi ditemuinya di dalam kamar Ratu Bukit Kemukus. Itu satu-satunya benda terakhir yang bisa dijadikannya senjata. Tapi sanggupkah benda itu menjebol kehebatan ilmu kebal sang ratu? Wiro keluarkan tusuk kundai perak itu dari balik pakaiannya sambil beringsut mencoba menjauhi lawan yang terus mendesak. Hahaha, kau sudah kehabisan pukulan dan senjata. Ratu Bukit Kemukus keluarkan tawa dan seruan mengejek. Aku mau lihat apa yang bisa kau lakukan dengan tusuk kundai yang kabarnya juga sakti itu.
Hahaha, Wiro tiba-tiba gulingkan dirinya. Dengan sisa tenaga yang ada, dengan kecepatan luar biasa dia berhasil menusukkan tusuk kundai ke betis kanan lawan. Tapi sang ratu hanya merasa seperti digigit semut dan kembali perdengarkan suara tertawa panjang. Tusuk kundai Eyang Sinto Gendeng ternyata juga tidak mempan. Waktumu sudah habis, pendekar 212. Kematianmu sudah di depan mata. Ratu Bukit Kemukus hentakkan kaki kanannya. Wiro merasakan tanah bergetar dan tubuhnya terpental ke atas. Bersamaan dengan itu, tangan yang memegang kapak maut naga geni 212 dari sang ratu membacok ke bawah. Pendekar 212 tak mampu mengelak ataupun menangkis. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara berseru. Wiro, tusukkan tusuk kundai itu ke kemaluannya. Arahkan ke kemaluannya. Itu titik kelemahan lawanmu. Yang berteriak adalah Nenek Agung. Ratu Bukit Kemukus terkejut besar. Dia menoleh pada perempuan tua yang tegak terpisah beberapa langkah. Justru ini adalah kesalahan besar yang tak bakal dapat ditebusnya. Wiro tak kalah kagetnya, tapi otaknya cepat menangkap. Nenek keparat, kau akan kubunuh, bangsat. Ratu Bukit Kemukus berteriak marah. Lalu kembali berpaling ke arah Wiro. Saat itu, sesuai petunjuk si nenek, pendekar 212 sudah tusukkan tusuk kundai di tangan kanannya ke bawah perut sang ratu. Penguasa Bukit Kemukus itu berteriak dahsyat. Dari kemaluannya yang ditembus tusuk kundai, terdengar suara letupan keras menyusul kepulan asap hitam berbau busuk. Keparat, perempuan tua keparat, sang ratu masih menyumpahi anak buahnya itu. Namun tubuhnya sendiri limbung. Kapak naga geni 212 terlepas jatuh dari genggamannya. Kedua tangannya memegangi bagian bawah perutnya, di mana tampak darah merah kehitaman mengucur menjijikkan. Pendekar 212 merasakan nafasnya megap-megap. Dengan tersengal-sengal, dia coba berdiri. Saat itu, dilihatnya si Nenek Agung berlari memasuki kamar sang ratu yang telah hancur berantakan. Dia menggerayangi ke dalam sebuah lemari dan menemukan benda yang dicarinya, yaitu batu cincin biru sebesar telur burung yang memiliki kekuatan aneh, yaitu bisa membuat seseorang menjadi muda. Setelah mendapatkan batu mustika itu, si nenek cepat lari mencari air. Wiro tegak bersandar ke sebuah tiang di halaman samping. Sepasang matanya mengerenyit ketika melihat apa yang terjadi dengan sosok tubuh Ratu Bukit Kemukus yang kini menggeletak di tanah sambil mengerang menuju saat-saat kematiannya. Ketika nyawanya lepas meninggalkan jasadnya, perlahan-lahan wajah cantik sang ratu berubah menjadi satu wajah sangat tua, keriputan, dan mengerikan seperti muka hantu. Rambutnya yang hitam berubah menjadi putih, dan tubuhnya yang telanjang, yang sebelumnya bagus mulus dan menggairahkan, kini berubah menjadi sosok kurus kering tinggal kulit pembalut tulang. Tangan anehnya yang tadi 4, kini tampak kembali pada bentuk semula, yaitu tinggal 2. Pada lengan kanan tampak cacat bekas guratan luka. Wiro memandang berkeliling. Para pengawal berseragam merah yang masih hidup ternyata sudah menghambur kabur dari tempat itu. Diambilnya batu hitam dan kapak naga geni 212 yang tercampak di tanah. Ketika dia hendak melangkah pergi, pemuda ini ingat akan tusuk kundai milik gurunya itu. Dia kembali mendekati mayat Ratu Bukit Kemukus. Tusuk kundai itu masih menancap di bawah perut sang ratu. Wiro segera mencabutnya, memperhatikan sesaat dengan muka mengerenyit, dan dalam hati dia berkata, apa yang akan dikatakan Eyang Sinto Gendeng kalau dia tahu tusuk kundainya ini pernah menancap di... Wiro tidak teruskan ucapan hatinya itu. Sambil menyeringai, tusuk kundai itu disekakannya ke bajunya, lalu didekatkannya ke hidungnya. Sepasang mata pendekar 212 terbalik jereng, ketika mencium bau yang masih menempel di tusuk kundai itu. Kembali disekakannya benda itu berulang kali ke bajunya, lalu cepat-cepat disimpannya di pinggang celananya tanpa mau lagi menciumnya. Udara malam yang menuju pagi terasa mencucuk dingin. Pendekar 212 melangkah sepanjang jalan menurun menuju kaki Bukit Kemukus. Dia sampai di pintu masuk, di mana biasanya selalu berjaga-jaga beberapa pengawal bertampang galak. Saat itu, tak satu pun di antara mereka yang kelihatan. Wiro melangkah terus. Tiba-tiba dia melihat ada seseorang menyelinap di balik pohon dekat pintu keluar.
Pendekar 212 segera siapkan pukulan tangan kosong. Ketika orang di balik pohon kemudian keluar menghadangnya, Wiro angkat tangan kanan, segera hendak menghantam. Tapi gerakannya dibatalkan dan tangan kanannya perlahan-lahan diturunkan, walau dia tetap berlaku waspada. Siapa kau? Apa maksudmu menghadang di tempat ini? Wiro bertanya. Yang tegak di hadapannya adalah seorang perempuan muda berwajah bujur telur, yang kecantikannya tidak kalah dengan kecantikan Ratu Bukit Kemukus. Tidak salah kalau tidak mengenali diriku. Perempuan jelita itu menjawab sambil tersenyum. Wiro mengenali suara itu. Hampir tak percaya. Dia berkata, bukankah suaramu seperti suara Nenek Agung? Ya, betul. Suara Nenek Agung. Aku memang Nenek Agung. Tapi kenenekanku sudah berlalu. Sekarang aku telah menjadi seorang seperti yang kau lihat. Wiro terkesiap. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kau makhluk jadi-jadian atau bukan mustahil penjelmaan sang ratu? Perempuan di hadapan Wiro tertawa. Aku berhasil mendapatkan mukjizat keanehan yang membuat diriku bisa berubah muda. Aku malu menceritakannya padamu. Jangan panggil aku lagi dengan nama Nenek Agung itu. Namaku adalah Mayasuri. Wiro geleng-geleng kepala. Dia meneliti si jelita di hadapannya itu penuh rasa tak percaya. Akhirnya pemuda ini bertanya, kalau kau memang penjelmaan aneh dari perempuan tua yang telah menolongku itu, aku pantas saat ini mengucapkan terima kasih setinggi langit padamu. Kalau kau tak memberi petunjuk, aku tentu sudah jadi mayat saat ini. Mayasuri mengangguk. Dunia penuh keanehan. Dalam keanehan itu, manusia hidup tolong-menolong agar mampu melupakan segala keburukan dan kepahitan di masa lalu. Aku setuju dengan ucapanmu itu. Tidak disangka kau rupanya juga seorang penyair. Mayasuri tersipu mendengar kata-kata sang pendekar. Sekarang apa yang hendak kau lakukan? Membawa aku kembali ke puncak Bukit Kemukus? Aku bersumpah untuk tidak menginjak lagi tempat ini, sahut Mayasuri. Lalu, aku ingin ikut bersamamu. Kita sama-sama seperjalanan meninggalkan bukit celaka ini. Wiro garuk-garuk kepalanya. Ini alamat urusan tidak beres lagi, katanya dalam hati. Tapi ingat akan budi besar orang yang telah menyelamatkannya. Wiro ulurkan tangan kanannya. Mayasuri rangkulkan lengannya ke tangan sang pendekar. Lalu keduanya meneruskan perjalanan saling bergandengan. Sambil melangkah, dalam hati murid Sinto Gendeng itu berkata, "Ya Tuhan, beri hambamu ini petunjuk. Saat ini aku tengah berjalan dengan seorang perempuan cantik, atau seorang nenek keriput.